Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita memasuki hikmah yang ke-23 dari kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari yang disyarahi oleh Al-Imam Abdullah bin Hijazi atau yang masyhur dengan nama Imam Asy-Syarqawi. Ila hadrati Syekh Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari wa Syekh Al-Imam Abdullah bin Hijazi rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa maddana bi asrarihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Syai'un lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal Bismillahirrahmanirrahim. Pada hikmah yang ke-23 ini Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumih, beliau berkata, la tataraqqab furughal aghyari. Dalam nuskhah yang lain faroghal aghyari. La tataraqqab faroghal aghyari fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fihi. Yang arti terjemahannya kurang lebih, janganlah kamu menanti lapangnya hati dari hal-hal selain Allah. Karena sesungguhnya menanti lapangnya hati dari hal-hal selain Allah itu bisa memutuskan kamu dari adanya merasa diawasi Allah pada perkara yang Allah menempatkan kamu padanya. Nah, pada hikmah yang ke-23 ini Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari seakan-akan beliau mengatakan bahwa selama hidup di dunia manusia itu tidak akan bisa lepas dari kesibukan-kesibukan dunia. Nah, kesibukan-kesibukan dunia itu berarti hal-hal selain Allah. Sekuat apapun manusia melepaskan dirinya dari kesibukan-kesibukan dunia, selama ia masih hidup di dunia, itu tidak akan bisa. Contohnya seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran
surat Ali Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kehidupan manusia di alam dunia ini dihiasi rasa senang pada wanita. Seperti kita senang pada istri kita senang pada anak-anak kita senang pada harta kita. Nah, ini semua semata-mata ujian dari Allah. Sekuat apapun seseorang ingin melepaskan diri dari kesibukan-kesibukan itu, selama dirinya masih hidup di dunia, itu tidak akan bisa. Lah, lalu bagaimana? Di dalam surat Adz-Dzariyat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fafirru ilallah, maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Jadi kita bukan lari dari kesibukan, tapi dengan kesibukan-kesibukan itu kita kembali kepada mentaati Allah, bukan lari dari kesibukan. Sebab selama kita hidup di dunia tidak akan bisa melepaskan diri dari kesibukan-kesibukan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hikmah yang ke-23 ini, Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumih, beliau berkata, la tataraqqab, aja nunggu-nunggu sopo sira, ayyuhal muridu, he endi-endi eling-eling murid, janganlah engkau menanti faroghal aghyari, ing kosonge piro-piro saliyane Allah. Sebab selama kita hidup di dunia, kita tidak akan bisa terlepas dari hal-hal selain Allah, seperti kesibukan bekerja, kesibukan berdagang, kesibukan mengurusi anak-anak. Maka dalam beramal itu jangan menunggu-nunggu lapangnya hati dari kesibukan-kesibukan. Ayat tegese alwaridati kang tumeka ala qalbika ingatase atine ira. Wahia utawi al-aghyar iku zulumatun piro-piro pepeteng, piro-piro kegelapan, tahdusu kang anyar teka, kang terjadi apa zulumatun fihi ing dalem qalbika, tahulu kang ngaling-ngalingi apa zulumatun, ngaling-ngalingi bainahu ing dalem antarane qalbika wa baina syuhudil maula, lan ing dalem antarane nyakseni Allah kang dadi bendara, wal huduri lan hadir ma'ahu sertane Allah. Jadi karena selama kita hidup di dunia itu kita tidak akan bisa lepas dari kesibukan-kesibukan, baik mengurusi bisnis, mengurusi dagang,
mengurusi rumah tangga. Kata Imam Ahmad ibn Athaillah, dalam melakukan amal itu la tataraqqab faraghal aghyari, janganlah kamu menanti lapangnya hati dari hal-hal selain Allah, karena itu tidak mungkin. Selama kita hidup di dunia ini sudah pasti kita ada saat-saat memikirkan bisnis, memikirkan dagang, memikirkan apa itu urusan-urusan rumah tangga, maka lakukanlah amal ibadah walaupun dengan keadaan yang sibuk. Sebab apa? Kita jangan menanti-nanti lapangnya hati dari selain Allah, sebab fa inna lalika mangka setuhune mengkono-mengkono tataraqqab, yaitu tarakkubu farahil aghyar, iku yaqta'u bisa mutus apa zalika ing sira, bisa mutus an wujudil muraqabati, saking anane muraqabah, anane ngerasa diawasi lahu kadwe Allah. Muraqabah itu artinya kita memiliki kesadaran bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Fima ing dalem perkara huwa kang utawi Allah iku muqimuka kang manggonaken ira, manggonaken fihi ing dalem ma. Nah, karena kita tidak bisa lepas dari kesibukan-kesibukan selama hidup di dunia, di dalam hadis yang ditulis di dalam kitab Mukhtarul Ahadits, Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kata Nabi, jadilah kamu hidup di dunia ini seperti seakan-akan kamu adalah orang yang asing, atau seakan-akan kamu itu orang yang lewat di jalan, tidak menganggap hidup di dunia ini selamanya. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, idza amsayta fala tantadhiris shabaha wa idza asbahta fala tantadhiril masaa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahu Ibnu Umar. Sahabat Abdullah bin Umar berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka segeralah melakukan amal. Jangan menunggu-nunggu datangnya waktu pagi, sebab hidup kita belum tentu sampai di waktu pagi. Maka ketika kita memasuki sore hari, segera kita melakukan amal ibadah kepada Allah, karena belum tentu hidup kita di pagi sampai di pagi hari. Begitu pula wa idza asbahta, dan jika kamu memasuki pagi hari, fala tantawiril masaa, maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu sore, karena hidup kita belum tentu sampai pada sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradika, dan pergunakanlah keadaan sehatmu untuk menghadapi keadaan sakitmu, dan pergunakanlah hidupmu untuk menghadapi kematianmu. Nah, maka Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari pada hikmah yang ke-23 ini, beliau berpesan,
la tataraqqab faraghal akhyari, janganlah kamu menanti lapangnya hati dari hal-hal selain Allah. Karena kalau kita menanti lapangnya hati dari selain Allah, selama kita masih hidup di dunia, itu tidak akan bisa. Manusia selama hidup di dunia pasti memiliki kesibukan-kesibukan. Bayane ma minal amali, saking piro-piro amal allati kang tatawassalu kang dadi tumeka sapa sira biha kelawan allati. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Karena kita di dunia ini tidak bisa lepas dari kesibukan-kesibukan. Solusinya bagaimana? Fal matlubu minka al muwadzabatu ala ma anta fihi. Fal matlubu maka utawi kang dilulu minka saking ira. Fal matlubu maka utawi kang diperintahaken minka saking sira iku al muwadzabatu netepi alama ing atase barang, ing atase perkara anta kang utawi sira iku fihi ing dalam emak. Yang diperintahkan kepada kita ini menjalani apa yang ada pada kita. Kita ditempatkan Allah sedang bekerja, ya kita jalani. Kita jalani selama pekerjaan itu diperbolehkan dalam syarak, kita jalani dengan tetap melakukan amal ibadah kepada Allah. Kemudian wa muraqabatul maula, pelan nginjen-nginjen Allah, yaitu memiliki kesadaran bahwa Allah itu mengawasi kita. Fidzalika ing dalam mengkono-mengkono ma anta fihi. Wala tastaghil lan aja ketungkul sapa sira. Artinya janganlah kamu menyibukkan diri bima kelawan barang yuridu kang nekaaken sapa Allahu ing ma ala qalbika ing atase atine ira. Bayane min zulmatin saking peteng au nurin atawa cahaya. Jadi yang diperintahkan Allah kepada kita itu kita menjalani apa yang ada pada kita, menjalani pekerjaan-pekerjaan kita, menjalani aktivitas rumah tangga kita, tetapi kita tetap memiliki kesadaran bahwa Allah itu mengawasi gerakan-gerakan kita, mengawasi gerakan kita, mengawasi diam kita, dan kita tetap melakukan ibadah kepada Allah. Jangan menunggu lapangnya hati dari hal-hal selain Allah, karena itu tidak akan mungkin bisa selama kita hidup di dunia. Kemudian Imam Abdullah bin Hijazi mengatakan walau qala lan lamun dawuh sapa musannif dawuhin fa inna zalika yaqta'uka amma huwa muqimuka fihi lakana aula. Ini masukan dari Imam Abdullah bin Hijazi. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, seandainya Al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan fa inna zalika yaqta'uka amma, menggunakan ain, bukan fima huwa muqimuka, tapi fa inna zalika yaqta'uka amma huwa muqimuka fihi, menggunakan an. Maknane fa walau qala lan lamun dawu sapa musannif dawu ing fa inna zalika mangka setuhune mengkono-mengkono
cukup iku yaqta'u mutus apa zalika ing sira mutus amma saking barang huwa kang utawi Allah iku muqimuka kang manggonaken ira fihi ing dalem ma. Seandainya yang dikatakan musannif adalah perkataan menunggu lapangnya hati dari kesibukan-kesibukan itu bisa memutuskan kamu dari perkara yang Allah menempatkan kamu padanya. Perkataan ini kata Imam Abdullah bin Hijazi lakana mangka yaktine ana opo qauluhu anaiku aula luwih utama wa wajhu kaunihi utawi dalan anane dzalik utawi faktor anane dzalik anaiku qati'an kang mutus, artinya faktor menanti-nanti lapangnya hati dari kesibukan-kesibukan ini dikatakan bisa memutuskan. Karena apa? Iku anna nafsaka setuhune atine ira iku tusawwilu maes-maesi opo nafsaka laka maring sira wa taqulu lan ngucap apa nafsaka ngucaping lau kunta lamun ana sapa sira anaiku min ahlil iradati setengah saking ahli dikehendaki Allah. Ini terkadang muncul godaan-godaan hati, hatinya menggoda. Andaikan kamu termasuk orang yang dikehendaki Allah, lama warodat mangka yaktine ora tumeka opo halihil aghyaru ikilah piro-piro saliyane Allah alaika ingatase ira ma'akathrati ibadatika sertane akehe ibadai ira. Andaikan kamu termasuk orang yang dikehendaki Allah, ini godaan-godaan hati, maka gangguan-gangguan ini tidak akan datang kepadamu bila mana kamu memperbanyak ibadah. Akhirnya fayastaghilu maka ketungkul opo qalbuka atine ira ketungkul bihadhil wasawisi kelawan ikilah piro-piro godaan-godaan. Warubama sawwalat lan kadang-kadang maes-maesi opo nafsaka laka maring sira maes-maesi arruju'a ing kembali amma saking barang anta kang utawi sira iku qasiduhu kang nejamah. Ini godaan-godaan hati ketika dihadapkan pada kesibukan-kesibukan, dia digoda oleh hatinya, digoda lebih baik kamu kembali dari tujuanmu, tidak usah melanjutkan perjalananmu menuju Allah. Ini godaan-godaan. Wa tarkal amali lan ing ninggal piro-piro amal as-solihati kang solih. Nah, wasababu hadhil aghyari utawi sebabe ikilah piro-piro saliyane Allah, yaitu gangguan-gangguan seperti kesibukan-kesibukan ghaliban ing dalam umume iku ma barang yaridu kang teka apa ma alaika ing atase ira bayane min aqdari dunya
saking piro-piro kekeruhan dunia, saking piro-piro buteke dunia. Padahal wadzalika utawi mengkono-mengkono mayaridu alaika min aqdarid dunya, selama kita hidup di dunia kita tidak akan bisa lepas dari kesibukan dunia, karena ini merupakan sesuatu yang pasti terjadi selama kita hidup di dunia. Iku amrun perkara sifate amrun la buddha kang ora kena ora minhu saking amrun. Walidalan kerana iki amrun la buddha minhu qala dawuh sapa musannif, yaitu pada hikmah yang ke-24. Jadi pada hikmah ke-23 ini, dalam melakukan amal ibadah janganlah kamu menanti lapangnya hati dari kesibukan-kesibukan, karena selama kita hidup di dunia sudah pasti kita tidak akan bisa lepas dari kesibukan-kesibukan. Mudah-mudahan hikmah yang ke-23 ini memberi manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.